Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Karam. Kali aja, seram. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu, kalian pasti merindukan suara saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai seantero desa saya. Buat para pengangguran abadi dan para jomblo kutukan, yang selalu menjadi beban keluarga, dan gunjingan para tetangga. Semoga kalian baik-baik aja, jangan berputus asa. Semua ada hikmahnya. Saya hadir kembali menghibur kalian dengan cerita seram, pengalaman seram, kisah nyata, yang dialami oleh teman kita dari Sabang sampai Papua. Cerita kali ini, kembali kami membawakan dua cerita sekaligus. Seperti apakah keseruan dan ketegangan ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. JGN lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama berjudul Sopir Angkot. Sopir angkot. Seorang sopir angkutan kota di Padang, Sumatera Barat menelusuri jalanan pada jam 8 malam untuk mengantar beberapa penumpangnya sampai ke tujuan mereka masing-masing. Di sebuah tempat, sopir tersebut mengangkut seorang gadis muda yang ingin menumpang di mobilnya. Penumpang yang lainnya lalu menyisakan sebuah tempat untuk gadis itu di kursi penumpang. Setelah berjalan beberapa saat, keriuhan terjadi di dalam mobil tepat di antara penumpang. Sopir yang melihat dari kaca spion tengahnya ke belakang, lalu mendadak kaget setelah para penumpangnya bertanya-tanya kemana gadis yang terakhir diangkutnya menghilang. Konon itu adalah hantu gadis muda yang tewas akibat gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tempat sopir itu mengangkut gadis tersebut memang lokasi di mana sebuah gedung runtuh berantakan akibat tragedi itu. Tanggal 30 September tahun 2009, warga Padang di Sumatera Barat diterjang oleh gempa bumi yang sangat hebat. Gempa bumi itu meluluhlantakkan beberapa bangunan hingga roboh dan menyebabkan beberapa orang kehilangan nyawa. Sejak itu, cerita-cerita hantu mulai merebak di kalangan masyarakat Padang dan sekitarnya bahkan hanya beberapa hari setelah gempa itu terjadi. Saat kru-kru penolong yang sudah berusaha memindahkan korban-korban yang masih hidup di bawah reruntuhan sebuah gedung sejak pagi, seorang petugas masih melakukan penyisiran di dalamnya pada petang hari menjelang malam yang gerimis. Tak berapa lama, sebuah suara terdengar dari balik tembok-tembok yang hancur. "Tolong, tolong!" Suara itu keluar dari sebuah tembok yang tak utuh lagi. Mendengar itu, petugas tersebut langsung mendekati sumber suara dan berusaha memindahkan tembok itu. Namun, ketika berhasil, betapa terkejut petugas itu setelah melihat sosok tak bernyawa dari balik tembok itu. Di lain waktu, seorang sopir angkutan tengah menelusuri jalanan malam di kota. Beberapa saat kemudian, tampak gerombolan penumpang melambaikan tangannya dari kejauhan. Sopir itu pun menghentikan laju kendaraannya tepat di depan orang-orang itu. Satu persatu dari mereka kemudian naik mengisi kursi penumpangnya hingga penuh. Selang beberapa waktu, udara sunyi mengisi bilik penumpang yang penuh itu. Heran, sopir angkutan kota itu menoleh ke belakang, dan lalu terkejut ketika menemukan tak seorang pun ada di sana selain kursi-kursi kosongnya. Konon para penumpang yang tadinya melambaikan tangannya ke arah sang sopir adalah arwah penasaran dari orang-orang yang meninggal akibat reruntuhan gempa di tahun 2009.
Cerita kedua berjudul Wajah Misterius. Wajah di balik jendela. Di suatu hari terlihat keluarga Nabilah yang baru pindah rumah pun memasuki rumah barunya. Nabilah yang baru berusia 7 tahun pun berkata, "Mama, rumahnya bagus banget Mama." "Rumahnya bagus banget," kata Nabilah dengan suara anak-anaknya. "Iya sayang." "Oh ya, kamar Nabilah di sana ya?" Tunjuk Mama Nabilah. "Oke," jawab Nabilah bersemangat. 1 bulan kemudian rumah mereka pun kebakaran. Nabilah yang panik pun langsung meloncat dari jendela dan tewas seketika. 8 tahun kemudian, rumah itu pun dijual dan dibeli oleh keluarga Sanju. "Kamarnya bagus ya Kak?" seru Sanju pada kakaknya yang bernama Isti. "Iya dek." "Oh ya, kamar kita misah aja ya?" jawab Kak Isti. "Oke Kak," kata Sanju. Mereka pun segera membersihkan rumah barunya itu dan beristirahat. "Huf, capek abis membersihkan rumah," keluh Sanju sambil meneguk air mineral. "Sama Enju. Kakak juga capek," jawab Kak Isti. "Aduh, kasihan nih 2 bidadari Papa kecapaian," kata Papa. "Iya nih." "Oh ya, kalian tidur aja dulu sana," ucap Mama. "Iya Mah," jawab Kak Isti dan Sanju bersamaan dan masuk ke kamarnya masing-masing. Malam harinya, Sanju pun melihat malam lewat jendela, dan melihat gadis seusianya sedang duduk sendirian di rumput. "Hei, kenapa kau duduk di rumput gitu? Kamu gak sakit?" tanya Sania berteriak. Namun gadis itu hanya diam, dan Sanju pun melangkahkan kakinya ke kasurnya. Aneh sekali gadis itu," kata Sanju. 2 hari kemudian, Sanju pun bersekolah di SMA barunya dan menemukan sahabat barunya yaitu Fe dan Ayana. "Hai, aku Sania Junianata. Panggil aja aku Sanju," kata Sanju memperkenalkan diri. "Kalau aku Ayana Syahak, panggil aja aku Ayana," ucap Ayana. "Dan aku Jessica Veranda. Panggil aku Fe," jawab Fe. "Kita adalah best friend," ucap mereka berbarengan. Hahaha. Mereka tertawa riang. 5 bulan kemudian pada malam hari. VTTT, aneh sekali deh rumah ini," ucap Sanju dan segera menarik selimutnya dan memejamkan mata. Sania Juniananta. "Tolong aku." Suara itu terdengar di telinga Sanju. Ia pun membuka matanya perlahan dan melihat wajah menyeramkan di balik jendela. "Tuhan, aku mohon hilangkan wajah itu," batin Sanju lalu berdoa. Dan wajah itu pun menghilang. Syukurlah," lega Sanju. Keesokan harinya di sekolah, Sanju pun menjelaskan kejadian itu pada Fe dan Ayana. "Ngaco nih, masa sih?" tanya Ayana tak percaya. "Iya Avana. Wajahnya seperti terbakar. Gak kelihatan sih," jelas Sanju. Aneh juga ya," kata Fe. Malam harinya Sanju pun meminta agar Kak Isti tidur di kamarnya. "Kak, temani aku tidur yuk," pinta Sanju. "Emangnya kenapa sih San?" Tanda tanya petik 2. Tanya Kak Isti. "Gak ada apa-apa sih. Please Kak, temani." Mohon Sanju. "Iya deh," kata Kak Isti lalu berjalan ke arah kamar Sanju. Di kamar Sanju, mereka pun tidur. Dan jam 12 malam wajah itu pun muncul kembali di jendela. "Sanju, tolong aku." Suara itu terngiang di telinga Sania. "Kak, ada wajah menyeramkan Kak," kata Sanju pelan sambil berusaha membangunkan kakaknya. "Oang, astagfirullah." Kak Isti kaget melihat wajah itu. "Kak, aku takut," ucap Sanju. "Tenang dek." "Oh ya, kamu kenapa menakuti kita?" Tanda tanya petik 2.
teriak Kak Isti pada wajah itu. Maaf, aku hanya ingin tenang di alamku. Tolong aku Kak Isti. Kata suara itu. Tuh, tolong apa? Tanya Sanju gemetaran. Tolong kuburkan jasadku di bawah rerumputan itu. Aku mau tenang. Mohon wajah itu. Baiklah. Tapi ini sudah malam. Besok pagi kita akan beritahu. Asal kamu tak ganggu kita. Kata Kak Isti. Baiklah, aku tak akan ganggu kalian. Ucap wajah itu dan menghilang. Esok harinya Kak Isti dan Sanju pun memberitahu kepada orang tuanya dan mereka pun menggali rerumputan itu dan ditemukan jasad anak berumur 7 tahun yang bernama Nabilah. Dan menguburkannya dengan layak. Keesokan harinya di sekolah. Syukurlah kalau sudah selesai masalahnya, kata Ayana. Iya. Jadi kamu gak diteror deh sama wajah menyeramkan itu. Sambung V. Iya. Aku jadi lega, jawab Sanju. Semenjak itu Sanju pun tidak diteror lagi oleh wajah menyeramkan itu. Namun seminggu kemudian wajah itu pun muncul kembali. Di kamar Sanju. Tidur ah, ucap Sanju. Sanju. Makasih ya hihihi. Kata wajah itu yang dengan wajah terbakar dan penuh nanah dan darah. Teriak Sania lalu keluar dari kamarnya. Hihihihihi. Wajah itu tertawa lalu menghilang. Kali aja serah.